Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita yang penontonnya sedikit, subscribernya sedikit, yang nonton gak mau share, apalagi like, apalagi komen. AdSense-nya sangat standar. Oke guys, di video kali ini saya mau kasih tutorial atau tips dan trik buat kalian semua yang hobi mancing ikan nilem. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai dengan selesai. Seperti biasa, kalau di musim penghujan, para pemancing ya, terutama pemancing-pemancing liar ya, mereka lebih mengeksplor dirinya, keberaniannya, keahliannya dalam memancing, mencari buruan ikan. Dan ikan apa saja? Yang biasanya ikan-ikan yang berhubungan dengan musim hujan. Selain ikan tawes, baung, dan lain sebagainya, salah satu ikan yang banyak dikonsumsi orang yaitu ikan nilem dengan cita rasa yang gurih, itu juga menjadi buruan para pemancing. Sekarang musim hujan. Di tempat saya, dan saya mau berbagi tutorial dan tips bagaimana trik atau tips cara memancing ikan nilem di sungai atau irigasi ya. Tentu irigasi yang saya maksudkan bukan irigasi yang bebatuan seperti ini ya, tapi yang saya maksudkan yang biasa, yang seperti ini. Di lokasi saya hanya seperti ini. Ikan nilem pada dasarnya boleh juga dibilang sebagai ikan nokturnal yang lebih aktif di malam hari ya. Biasanya dicirikannya kalau ikan yang aktif di malam hari itu matanya biasanya menyala ketika kena senter ya. Kayak baramundi, kayak apa gitu ya. Pasti matanya menyala ya. Dan otomatis biasanya kalau seperti itu dia sifatnya lebih aktif di malam hari ya. Ikan nilem pun juga sama, semi sebetulnya ya, tapi bukan berarti mancing siang atau sore itu pagi atau nggak dapat ya, dapat, tapi lebih optimal lagi kalau kita mancingnya malam. Yang paling disukai, yang paling gacor, yang paling kemungkinan banyak kita mendapatkan ikan saat mancing, yang pertama adalah satu di malam hari, yang kedua itu adalah saat musim hujan. Terus kemudian yang ketiga nih, kalau yang ketiga ini yang unik ya. Jadi gini, kalau sedang ada normalisasi atau pembersihan kali atau sungai atau irigasi dari eceng, dari rerumputan oleh pengairan ya, petugas pengairan. Nah, biasanya itu ikan akan banyak keluar dan sangat mudah untuk dipancing. Karena memang itu adalah rumah-rumahnya ya, rumah-rumah daripada ikan nilem itu sendiri. Ikan wadar juga sama ya. Kalau kondisi seperti itu diobrak-abrik nih sarangnya, dinormalisasi, wah itu pasti banyak gitu ya. Musim banjiran saat penghujan mantap ya, banyak juga ya, kemungkinan juga bisa dapat banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang teknik memancing. Nah, teknik memancingnya gampang aja lah, nggak usah pusing ya. Pada dasarnya dengan cara apapun yang namanya mancing ikan nilem, yang penting ikannya ada, perangkat kita tepat, kemudian umpannya juga cocok, pastilah dapat ya. Kalau untuk teknik biasa digunakan, kalau yang biasa ya, yang lumrah itu tentu dengan menggunakan pelampung ya, dengan cara dia dikasih bandul atau timah ya, pelampungnya agak besar sedikit, dia dibiarkan mengalir gitu ya, ikut dengan arus air, dan nanti ada sambaran biasa gitu, bisa itu juga. Ada juga yang menggunakan umpan lumut nih, yang biasanya menggunakan umpan lumut itu jarang menggunakan timah atau pemberat. Dia hanya dilempar, ya biasanya dia arus deras, dia biarkan mengambang, nanti kalau ada sanggutan dia truk gitu ya si pelampungnya. Bisa yang seperti itu juga. Kemudian ada juga dengan cara mancing dasaran ya, seperti biasa yang pemberatnya di bawah, kemudian ada 2 sampai dengan 3 mata kail di atasnya ya. Untuk mancing dasaran biasanya digunakan teknik yang seperti itu. Pakai reel atau pakai tegek bisa, dua-duanya juga bisa. Mau pakai reel mau pakai tegek bisa. Kalau pakai tegek ya ada keterbatasan, kita mancingnya di pinggir ya. Tapi jangan takut. Kalau malam hari justru memang di pinggiran sungai tersebut ikan lebih banyak, apalagi yang babon-babon ya.
Kalau pakai reel ya kita bisa lebih, jangkauannya lebih luas, kita bisa lempar kemana saja. Tekniknya bebas ya tadi ya, menggunakan teknik pelampung, kemudian teknik dasaran, teknik apung tanpa pemberat, pokoknya apa aja itu boleh lah ya. Yang ketiga umpannya apa aja bang? Kok gampang? Ini paling gampang umpannya. Mau pakai cacing bisa. Dia juga selain pemakan tumbuhan juga pemakan daging ya. Mau pakai lumut bisa, terus kemudian mau pakai laron ya kayak gini nih bisa, pakai apa juga bisa lah. Tapi yang paling cocok, yang paling praktis, yang nggak perlu ribet ya, juga bisa tahan lama, seperti biasa umpan tradisional kita gunain tempe, sarimi, bawang putih, dan kalau mau lebih gacor lagi kita gunain umpan bubuk jempol ini yang agak bau pandan sedikit. Jorannya bang kayak gimana ya untuk perlengkapannya? Gampang ya, bisa menggunakan 1,5 meter sampai dengan 3 meter ya, bisa lah yang gunakan seperti itu. Yang tegek panjang juga bisa kayak gitu ya. Tapi kalau menggunakan reel biasanya nggak harus panjang ya. Kalau tegek dia harus selalu panjang karena untuk menjangkau lebih ke tengah lagi gitu, lebih jauh ya. Ukuran kail bang, ukuran kail kita nomor 5 yang karbon ya, itu untuk yang kecil, untuk yang babon bisa masuk ya. Karena secara ikan nilam itu dia punya mulut agak di bawah sedikit, kayak ikan sapu-sapu ya. Jadi karakternya dia penghisap gitu, makanya dia kayak gitu, ngemut dulu terus dihisap ya. Dan mulutnya itu kecil ya. Kalau di alam liarnya dia lebih suka makan lumut ya, lebih suka makan lumut kalau di alam liarnya seperti itu ya. Atau tumbuhan-tumbuhan air lah ya yang dia sukai tentunya. Untuk yang selanjutnya ya, bagaimana cara mencari posisi ikan nilam yang banyak. Jadi dia di dalam irigasi ini ya, tapi di spot-spot tertentu dia bisa banyak kayaknya. Kalau mancing di situ kita lebih bisa optimal gitu ya, lebih bisa dapat hasil yang lebih banyak ya. Caranya gampang, mudah saja. Kalau untuk di arus deras biasanya di arus baliknya kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus kemudian kalau di tembok ya, yang pinggirannya tembok, irigasi pinggiran tembok, dia mancingnya di pinggir gitu ya. Nah terus kemudian kalau dia tidak di tembok, biasanya yang kita cari itu adalah rumpun-rumpun kangkung atau tumbuhan-tumbuhan rumputan atau tumbuhan air lah gitu ya, yang kayak gitu, yang ada di pinggir, yang dia posisinya agak banyak. Kemudian kita perhatikan di sana biasanya dia ada pergerakan-pergerakan ya. Pergerakannya begini, misalkan ini ada pepohonan nih, ada tumbuhan-tumbuhan air ya, yang lain tenang tapi yang dua ini bisa goyang-goyang misal gitu. Nah itu berarti di dalam air tersebut ada ikan. Dan kalau udah kelihatan seperti itu pasti atau otomatis akan banyak di situ. Jadi mancing nggak harus kemana-mana, di situ aja cari. Selain itu, mata daripada ikan nilam itu cenderung kalau kena cahaya, tapi kita nggak boleh ya senter-senter terus ke bawah ya, karena dia sendiri akan ketakutan si ikannya. Ya sesekali boleh ya menggunakan senter kalau mancing di malam hari, kita cari di bawah gitu ya. Matanya akan menyala berwarna merah seperti ikan sapu-sapu, seperti mata udang. Nah kayak gitu menyala ya. Nanti banyak gitu. Kalau nggak ada perupusan biasanya itu kelihatan. Nah kelihatan matanya banyak tuh di bawah. Nah udah cahaya matanya maksudnya gitu ya di bawah. Terus udah kita pancing di situ. Mau di bom boleh atau mancing biasa juga boleh. Kalau untuk bom biasanya menggunakan ya si umpan itu sendiri ya, yang kita kasih kecil-kecil, kita lempar-lempar lah ke tempat situ ya, yang jelas nggak terlalu kencang harusnya biar dia nggak lari gitu. Nanti kalau umpan kita sudah segini lah biasanya kalau saya kasih ya, kita bagi kecil-kecil, kita lemparin dulu gitu ya, biar di tempat situ tercium aroma umpan yang kuat gitu ya. Nah baru deh kita pancing. Dan biasanya itu bom seperti itu yang biasa saya lakukan. Yang terakhir, tips untuk warna umpan itu sendiri. Warna umpan penting nih ya. Kalau untuk mancing di malam hari terutama, minimal untuk warna umpan adalah warna kuning terang. Minimal itu ya. Yang lebih bagus adalah warna putih. Jadi apalagi di situasi air yang keruh ya, di sungai atau di irigasi yang keruh, cenderung istilahnya menjadi nilai plus,
menjadi teori kemungkinannya lebih kuat kalau kita menggunakan umpan yang berwarna terang, kuning, dan lebih bagus warnanya putih. Untuk umpan racikan, baik pelet ataupun apa, upayakan jangan menggunakan pelet yang amis atau yang anyir ya, tapi kita gunakan pelet yang wangi. Oke, segitu aja dulu teman-teman ya. Jangan di-subscribe channel ini, jangan di-share, jangan di-like, cukup ditonton aja, komen juga nggak usah. Oke, mantap ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Ikutin terus channel orang, jangan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.